Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam Kitabul Adab dan masuk ke Adabus Salam. Waalaikumsalam. Sekarang masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi, Babu adabis salam, bab adab atau etika mengucapkan salam. Taib. Setelah menyebutkan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian membawakan beberapa hadis. Ya, di sini ada beberapa hadis dalam bab ini. Al hadisul awal, hadis yang pertama, wa Nabi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili, dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna awalan nasi billahi, sesungguhnya awalan nasi, manusia yang paling utama, billahi, di sisi Allah, man bada'ahum bis salam, adalah orang yang memulai dengan mengucapkan salam. Rawahu Abu Daud bisnadin jayyid, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya yang bagus. Taib. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awalan nasi billahi, sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah, man bada'ahum bis salam, adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Baik, kita kemudian membacakan riwayat warawahu Tirmidzi, tadi hadis Abu Daud, warawahu Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyan, dua orang saling bertemu, ayyuhuma yabda'us salam, siapakah di antara keduanya yang memulai salam? Qala, Rasulullah mengatakan, aulahuma billahi ta'ala, yang paling pertama mengucapkan salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasan, hadis ini hadis yang hasan. Taib. Dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam penjelasan hadisnya, hadhihi ahaditsu fi syai'in min adabis salam dzakaraha an-Nawawi rahimahullahu taala. Ini adalah hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Adabus salam, etika tata cara mengucapkan salam, fi Riyadhus Shalihin, di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Taib. Sabaqal kalamu ala badiha, tentunya telah lewat ya pembicaraan tentang mengucapkan salam sebagaimana bab sebelumnya. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dzakara hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, manil ladzi yusallim,
Maka dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah atau hadis sebelumnya, hadis Abu Hurairah ya, siapa yang mengucapkan salam, atau di dalam hadis Abu Umamah, siapa yang paling pertama mengucapkan salam adalah orang yang paling mulia, paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bacakan satu hadis lagi ya. Al-haditsu tsalis, ini hadis yang keduanya. Tadi hadis yang pertama riwayat Abu Daud dan riwayat Tirmidzi. Sekarang al-haditsu tsani, hadis yang kedua ya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu alal mashi, seseorang yang berkendara dia mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, wal mashi alal qa'id, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, wal qalilu alal katsir, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari, wasaghiru alal kabir, dan orang yang kecil terhadap orang yang besar. Ya. Taib. Mati keluar. Taib, itu dua hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, di sini Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Abu Hurairah, siapa yang mengucapkan salam, maka yang pertama Rasul mengatakan awalan khairun nasi man yabda'un nasa bis salam. Yang pertama, siapa yang mengucapkan salam? Yang pertama adalah orang yang paling baik yang mengucapkan salam. Jadi ya, siapa yang mengucapkan salam, yang paling berhak mengucapkan salam adalah orang yang paling baik. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, taib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa asraful khalqi, padahal dia adalah makhluk yang paling mulia, yabda'u man laqiyahu bis salam, beliau memulai salam dengan orang yang ditemuinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan seseorang, maka beliaulah yang pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita kemudian nggak perlu gengsi ya untuk memulai mengucapkan salam. Karena ketika kita mengucapkan salam menunjukkan kita adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian karena kita orang yang gede pingin dimulai salam dulu orang-orang yang kecil, walaupun adabnya orang yang kecil lah yang pertama memulai salam kepada orang yang tua. Tetapi di sini Rasulullah mengatakan aulan nasi billahi man yabda'us salam. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan fahris ala antakuna antal ladzi tusallimu qabla sahibika walau kana asghara minka. Maka hendaklah engkau menjaga agar supaya kamulah yang pertama mengucapkan salam kepada temanmu walau kana asgharu minka, walaupun temanmu lebih kecil darimu. Kita nggak usah merasa gengsi karena kita lebih tua, karena kita lebih besar ya. Kadang kita pingin orang lain dulu mengucapkan salam kepada kita, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, beliaulah adalah orang yang paling pertama mengucapkan salam ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Lianna khairan nasi man yabda'uhum bisalam, karena orang yang paling baik adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Wa aulan nasi billahi man yabda'uhum bisalam, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Fal tuhibbu an takuna aulan nasi indallah, tidakkah kamu suka untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah? Ya, tentunya ketika kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah caranya dengan apa? Dengan mengucapkan salam pertama.
ya, dengan mengucapkan salam atau memulai untuk mengucapkan salam. Kulluna nuhibbu dzalika, tentunya kita semuanya ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Idzan fabdan nasa bisalam, kalau begitu mulailah ya untuk mengucapkan salam kepada manusia. Artinya kita tidak perlu merasa gengsi ya untuk memulai mengucapkan salam. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling dahulu mengucapkan salamnya. Tsumma dzakara an-nabiyyu, kemudian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna ar-raqiba yusallimu 'alal mashi. Ini etikanya. Etikanya gimana? Etikanya adalah orang yang berkendara dialah yang memulai mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id, dan orang yang berjalan dialah yang pertama memulai mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada sekumpulan orang yang lebih banyak. Wasaghiru 'alal kabir, dan orang yang muda ya umurnya lebih kecil dibanding orang yang terhadap orang yang lebih besar. Ini secara adabnya, etikanya. Tetapi kalau kemudian kita mengawali, mendahulukan salam kita, ya kita misalkan bertemu dengan seseorang, dia pakai motor, kita berjalan, ya, maka dengan keutamaan siapa yang paling dahulu mengucapkan salam, kata Rasul, yang paling mulia, maka tentunya kita bersegera di dalam memulai mengucapkan salamnya. Nggak nunggu dia yang pakai motor, yang pakai mobil mengucapkan salam dulu ke kita karena kita orang yang berjalan di jalanan, tidak. Walaupun etikanya dialah yang pertama mengucapkan salam karena dia berkendara, kita berjalan. Ya, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Intinya apa? Ini etikanya orang yang berkendara dia mengucapkan salam kepada orang berjalan, orang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak, dan orang yang lebih muda dahulu mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Ini etikanya. Tapi kalau kemudian kita walaupun lebih tua ya dahulu mengucapkan salam kepada orang yang lebih muda dari kita, maka tidak mengapa. Justru itu bagus kalau kemudian tujuannya kita ingin menjadi hamba Allah yang lebih mulia. Karena ketika Rasul ditanya siapa yang paling pertama mengucapkan salam, maka Rasul adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-ciri orang yang mulia salah satunya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Taib, ini menunjukkan apa? Menunjukkan dengan pengucapan salam saja ya seseorang bisa meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan menyebarkan apa? Menyebarkan salam. Karena sebab ketika kita menyebarkan salam, ini salah satu sebab munculnya kecintaan dalam diri kita kepada kaum muslimin yang lainnya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian saling mencintai? Ya, kemudian Rasul mengatakan absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi dengan mengawali salam, dengan menyebarkan salam, maka dia akan mendapatkan apa? Kemuliaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan apa? Dengan tumbuhnya rasa cinta di antara kaum muslimin. Taib. Dengan itu selesailah babu adabis salam. Sekarang masuk ke bab yang baru. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu istihbabil i'adatis salam, bab disukainya, mustahabnya, disunnahkannya i'adatis salam, mengulangi salam ala man taqarrara liqa'uhu, terhadap orang yang berulang-ulang pertemuannya, ala qurbin, walaupun dekat, walaupun pertemuannya dekat, baru saja bertemu, berpisah, bertemu lagi, salam lagi gitu.
Bi an dakhala tsumma kharaja tsumma dakhala fil hal. Dengan cara dia masuk kemudian keluar, masuk lagi pada kondisi yang sama, di waktu yang sama dia dianjurkan mengucapkan salam. Au hala bainahuma syajaratun wa nahwiha, atau terhalang di antara keduanya dengan pohon atau semisal dengan pohon, dianjurkan mengucapkan salam. Misalkan kita berjalan berdua, berjalan ngobrol, di jalan ada pohon, kita terhalang pohon, kita berpisah oleh pohon, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Kemudian kita bertemu lagi setelah melewati pohon, dianjurkan apa? Mengucapkan salam lagi. Dianjurkan mengucapkan salam lagi. Bahkan ketika seseorang masuk, ya, bertamu dan dimasukkan ke rumah, mengucapkan salam, dia keluar misalkan, ya, lupa mengambil kunci motor, helm di luar misalkan, masuk lagi ke rumah, salam lagi. Artinya ini perkara yang disukai. Ketika kita bertemu mengucapkan salam, berpisah sesaat bertemu lagi mengucapkan salam lagi. Ini hal atau perkara yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Intinya apa? Intinya terus senantiasa seseorang apa? Menyebarkan salam, menyebarkan keselamatan, menyebarkan kasih, ya, menyebarkan kedamaian. Karena salam adalah kedamaian. Salam adalah kedamaian atau keselamatan. Taib. Setelah membawakan hadis, Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian membawakan bab, kemudian membawakan hadis setelahnya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Fi haditsil musii salatahu, tentang hadis yang salah salatnya. Jadi ada seorang sahabat yang salah salatnya, suruh diulangi oleh Rasulullah, datang salatnya salah lagi, diulangi oleh Rasulullah, atau dikenal musius salatihi. Orang hadis musius salatihi. Apa maksudnya? Hadis tentang orang yang salatnya salah gitu. Kadang-kadang penamaan sebuah hadis, para ulama, misalkan hadis yang kedua dalam hadis arba'in, ya, percakapan malaikat Jibril dengan Rasulullah yang dihadiri oleh Umar dan sahabat lainnya, maka masyhur dengan hadis Jibril misalkan, ya, dengan hadis Jibril. Atau ketika terjadinya proses meminta syafaat manusia nanti di padang mahsyar bertemu dengan Nabi Adam, kemudian kata Nabi Adam, saya nggak bisa, coba bertemu dengan Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad, dikenal dengan hadis syafaat. Ini penamaan yang dinamai oleh para ulama. Adapun hadis yang tadi disebutkan adalah musius salatihi, hadis yang menjelaskan tentang seseorang yang salatnya salah. Di dalam hadis tersebut diceritakan annahu jaa fa shalla, ada seseorang datang, dia salat, summa jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sallam alaihi, dia pun mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda alaihi, maka Nabi pun membalasnya, menjawabnya. Faradda alaihi salam, dan Nabi membalas salam. Faqala, dan Rasul mengatakan irji fasolli, kemudian Nabi mengatakan kembalilah dan salatlah, fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya kamu belum melakukan salat. Artinya salatnya belum benar. Faraja, dia kembali, ya, maksudnya dia kembali keluar melakukan salat lagi, masuk melakukan salat lagi. Tsumma jaa fa salama ala Nabi, kemudian datang lagi ke Nabi dan mengucapkan salam lagi ke Nabi. Hatta fa'ala dzalika thalatha marrat, sampai sahabat ini melakukan hal itu 3 kali. Datang melakukan salat, kemudian menemui Nabi di masjid dan mengucapkan salam. Kata Nabi, kamu belum salat, artinya salatnya belum benar, kembali lagi. Ya, sebagian mengatakan salatnya, wudunya nggak lantis, sebagian mengatakan dia kembali ambil wudu, kemudian dia salat lagi, dan kemudian apa? Menemui Nabi dan mengucapkan salam lagi kepada Nabi. Kata Nabi, kamu belum salat, ulangi lagi, mengulangi lagi, sampai beliau melakukan itu 3 kali. Dan di antara pertemuan itu, sahabat ini setiap bertemu dengan Nabi mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini sepakat Bukhari Muslim, ya. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu, dan darinya, masih dari
Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, idza laqiya ahadukum akhahu, apabila seseorang di antara kalian menemui saudaranya, fal yusallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Fa in halat bainahuma syajaratun, apabila menghalangi di antara keduanya pohon, au jidarun ataupun tembok, au hajarun ataupun batu, tsumma laqiyahu, kemudian dia bertemu lagi dengannya, fal yusallim alaihi, maka kembali mengucapkan salam kepadanya. Rawahu Abu Daud. Baik. Ini hadis yang kedua ya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian setelahnya bab istihbabis salam idza dakhala baitahu, bab disukainya mengucapkan salam apabila masuk ke rumahnya. Taib. Di dalam bab yang pertama tadi itu bab anjuran seseorang dia mengulangi salam ketika berpisah dengan temannya dan bertemu lagi, mengulangi salamnya. Ini perkara yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan Rasulullah menganjurkan fal yusallim alaihi idza laqiya ahadukum akhahu, apabila seseorang di antara kalian menemui saudaranya. Akhahu di sini saudaranya, artinya apa? Ukhuwah fil Islam, ukhuwah fil iman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Al muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yahkiruhu, tidak boleh menghinanya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh mencelanya. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini. Ini harus perhatikan. Selama dia muslim berarti dia saudara. Maka apa kata Rasul? Idza laqiya ahadukum akhahu, apabila seseorang di antara kalian menemui saudaranya, berarti saudara yang muslim. Kalau orang kafir, dalam hadis Rasul mengatakan la tabda'us salam, janganlah kalian mengulangi atau memulai mengucapkan salam kepada mereka. Ya, idza bada'a assalamu alaika, apabila dia memulai salam kepadamu, maka falyakul alaihi atau falyakul alaikas salam atau wa alaika. Tetapi ketika orang kafir mengucapkan salam, jangan kita ucapkan wa alaikas salam, tapi wa alaika saja. Cukup kita mengucapkan apa? Wa alaika. Tidak pakai salam. Karena kafir tidak berhak mendapatkan keselamatan. Artinya memang laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan Allah itu tiga. Tuhan ayah, Tuhan ibu, dan Tuhan anak. Siapa ini? Maksudnya adalah orang-orang Nasara. Dan Allah memastikan orang Nasara ini kafir mereka. Ya, dan orang kafir ini mereka tidak akan selamat. Orang kafir ini mereka tidak akan selamat, baik dunianya ataupun akhiratnya. Maka nggak boleh kita ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ya, apalagi sekarang kita di musim-musim kampanye nih ya, atau kemarin atau nanti mungkin kedepannya, ketika ada orang-orang yang bukan Islam kemudian mencalonkan dirinya, biasanya ketika bertemu masyarakat dia mengucapkan assalamualaikum. Kita serentak menjawab apa? Waalaikumsalam, misalkan ya, warahmatullahi wabarakatuh misalkan. Ya, padahal tidak kemudian menjawab itu, tapi cukup wa'alaika, dan atasmu. Atasmu apa maksudnya? Dan atasmu yang berhak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam bab itu Rasulullah SAW menganjurkan apa? Seseorang ketika berjalan dan dalam perjalanannya terhalangi oleh tembok, terhalangi oleh batu, terhalangi oleh pohon, dan ketika bertemu lagi, maka tetap dianjurkan mengucapkan salam. Ini menunjukkan apa? Senantiasa kita saling memberikan doa ya, keselamatan, kesejahteraan, keamanan ya dalam kehidupan kita di sesama muslim. Dan tentunya keselamatan ini bukan hanya di lisan saja. Di lisan kita saling mengucapkan salam, tetapi ternyata buktinya kita saling memarahi misalkan, tidak. Maka lisan juga harus dibuktikan dengan anggota badan kita.
Karena otomatis ketika apa tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sebab yang dengannya kalian ya akan saling mencintai itu apa? Salah satu sebabnya adalah dengan mengucapkan salam. Ketika kita saling mengucapkan salam, ketika kita saling mendoakan dengan keselamatan bagi kaum muslimin yang lainnya, otomatis apa? Akan muncul tanda cinta. Akan muncul apa? Rasa cinta. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian perkara yang akan dengannya saling mencintai? Sebarkan salam. Artinya dengan kita menyebarkan salam akan muncul rasa cinta. Dengan saling mencintai sesama saudara akan muncul apa? Iman. Dengan kita beriman akan muncul menyebabkan apa? Kita akan masuk surga. Ya. Sebab akan timbulnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang paling utama itu sebarkan salam di antara kita. Kita menginginkan persatuan di antara kaum muslimin, ya. Maka salah satu cara adalah dengan apa? Dengan kita menyebarkan salam di antara kita, sehingga akan muncul rasa cinta di antara kita. Dan ini tentunya akan menyebabkan persatuan di antara kaum muslimin. Selain kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman para salaful ummah, pemahaman para sahabat, maka selain itu juga apa? Agar muncul persatuan dengan cara saling kita menyebarkan salam di antara kita agar tumbuh rasa cinta. Taib. Dan ini tentunya kita lakukan kepada keluarga kita. Bertemu dengan istri kita, kita ucapkan salam. Dengan anak kita ucapkan salam, ya. Dengan orang lain pun kita dianjurkan mengucapkan salam, apalagi dengan kerabat, keluarga kita. Kita masuk ke rumah, ada istri, ada anak, ya, ucapkan salam kepada mereka. Saling menyapa dengan mengucapkan salam, ya. Kalau kepada keluarga tidak kita saling mendoakan keselamatan, terus kepada siapa lagi gitu? Ada orang-orang memahaminya pengucapan salam ini kepada orang lain, kaum muslimin yang lain. Karena ketika ditanya kepada siapa kita mengucapkan salam, kata Rasul, alaman a'rafta wa alaman lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Artinya mengucapkan salam ini kita ucapkan salam bukan hanya kepada orang kenal saja, tetapi kepada orang yang tidak kenal pun kita ketahui, kita pastikan dia ini muslim, maka ada anjuran mengucapkan salam. Sampai pernah ya, dalam riwayat sebelumnya Ibnu Umar itu sengaja, beliau ini ke pasar. Ketika ditanya ke pasar, untuk apa ke pasar? Apakah untuk membeli sesuatu? Tidak. Apakah untuk menjual sesuatu? Tidak. Apakah untuk menawar barang sesuatu? Juga tidak. Untuk apa? Saya sengaja ke pasar untuk mengucapkan salam kepada manusia. Jadi sengaja Ibnu Umar, ya, mendatangi pasar bukan untuk berbelanja atau berjual, tetapi untuk mengucapkan salam kepada manusia. Karena apa? Akan tumbuh rasa cinta di antara kaum muslimin. Taib. Ini perkara terlihat sepele ya. Terlihat sepele, tetapi efeknya besar. Ya, mengucapkan salam itu efeknya besar karena ini adalah tahiyatnya, penghormatannya orang-orang yang ada di surga. Ya, tahiyatuhum salam. Penghormatan mereka, orang-orang yang ada di surga adalah salam. Ketika mereka saling mengucapkan salam. Maka tentunya ya, biasakan kita di dunia dengan saling menyebarkan salam. Ya, karena ini merupakan salah satu bentuk penghormatannya orang-orang yang menduduki surga. Taib. Ini bab selesai, 2 hadis ya. Kita masuk ke bab setelahnya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bab istihbabis salam idza dakhala baitahu, bab mustahabnya mengucapkan salam apabila dia masuk ke rumahnya. Tentunya masuk ke rumahnya yang di dalamnya ada istrinya, ada anaknya, ada cucunya misalkan kalau sudah tua, ada kerabat-kerabatnya, ya. Bahkan kalaupun di rumah tidak ada seorang pun, kita dianjurkan mengucapkan salam sebagai bentuk penghormatan terhadap diri dan keberkahan dari Allah untuk kita. Taib.
setelah membawakan bab, kemudian Imam Nawawi membawakan ayat dalam surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila kalian memasuki rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam oleh kalian terhadap diri-diri kalian. Sebagai apa? Sebagai bentuk tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah dan keberkahan yang baik. Nah, ini ada anjuran ya, seseorang ketika masuk ke rumahnya untuk mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ya, untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini juga bentuk doa untuk kita ya. Ini bentuk doa untuk kita. Kemudian setelahnya dibawakan hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai anakku, ini kata Anas, idza dakhalta ala ahlika, apabila kamu masuk kepada istrimu, maksudnya masuk ke rumah yang ada istrimu di dalamnya, fasallim, maka ucapkanlah salam, yakun barakatan alaika, ya, termasuk atau terbukti sebagai bentuk keberkahan untukmu, wa ala ahli baitika, dan keberkahan untuk keluargamu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fa innallaha syara'a lana an yusallima ba'duna ala ba'din. Allah mensyariatkan kita untuk sebagian kita saling mengucapkan kepada sebagian yang lainnya, li'anna salama ibadatun, karena salam adalah ibadah. Jadi mengucapkan salam adalah ibadah. Wa ajrun, dan juga pahala. Kullama izdadna minhu izdadna ibadatan lillah. Setiap kali kita menambah, artinya memperbanyak salam kita, maka setiap kali apa? Kita menambah apa? Peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita ketahui yang pertama bahwasanya salam adalah ibadah. Setiap kali kita bertemu dengan orang muslim, salam. Bertemu lagi, salam lagi. Terus setiap bertemu dengan orang muslim, salam. Maka setiap kali kita menambah salam kita, maka setiap kali pula apa? Dia menambah peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazdada ajruna wa thawabuna indallah, dan setiap kali menambah, setiap kali apa? Bertambah pula pahalanya dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau la anna Allah syara'a hadza lakana tikrarus salami ala hadzal wajhi minal bid'ah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan kita ya hal ini, maka pengulangan salam ini bisa termasuk bentuk bid'ah. Tetapi karena Rasul menunjukkan bahwasanya salam itu adalah ibadah, ya, dan kemudian setiap kali kita bertemu dianjurkan salam, menunjukkan salam itu adalah ibadah. Walaupun baru bertemu, berpisah, terhalang pintu saja, terhalang rumah saja, bertemu lagi, anjuran lagi salam, ini adalah ibadah. Lakin min ni'matillahi annaka idza ghibta min an akhika wa raja'ta walau an kurbin fa innaka tusallimu alaihi. Ini termasuk kenikmatan ya dari Allah. Walaupun kamu terpisah dari saudaramu walaupun sebentar karena terhalang sesuatu dan bertemu lagi mengucapkan salam, ini adalah bentuk apa? Kenikmatan. Artinya terus kita senantiasa menyebarkan salam. Taib. Itu hadis yang pertama ya. Fasadal al-mu'allifu bihadzal hadithi ala anna al-insana idza raja ila akhihi walau min kurbin falyusallim alaihi. Ini sudah. Jadi
penulis berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya setiap orang, setiap manusia ketika kembali menemui saudaranya walaupun baru saja bertemu kemudian berpisah dan bertemu lagi, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Tapi dianjurkan gitu ya. Apalagi kalau lama tidak bertemu. Baru aja ketemu tadi, kita terpisah oleh rumah atau apapun dan bertemu lagi, anjuran salam, apalagi kalau kita sudah lama tidak bertemu. Taib. Kemudian setelahnya babus salami ala sibyan, bab mengucapkan salam kepada as-sibyan, anak kecil. Taib, ya, dibawakan hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah ketika melewati anak kecil maka Rasul mengucapkan salam kepada mereka. Ini kita melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya betul-betul mengamalkan penyebaran salam. Ya, tidak merasa gengsi, justru menunjukkan bahwasanya orang yang paling pertama mengucapkan salam adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu saja dulu yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.